Halo, rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu kembali dalam modul pembelajaran bahasa Indonesia. Di dalam video kali ini, kita akan membahas satu topik lanjutan dari analisis kalimat efektif yang pernah kita bahas, yaitu pada tingkatan paragraf atau alinea. Nah, hal yang akan kita bahas adalah bagaimana mengenali sebuah paragraf yang efektif. Terlebih lagi, rekan-rekan mahasiswa, bagaimana bentuk pola-pola paragraf yang bisa kita kembangkan untuk menghasilkan variasi-variasi paragraf atau alinea yang akan kita ciptakan, baik nanti di dalam tulisan dan karya-karya ilmiah Anda. Oleh karena itu, rekan-rekan, silakan menyimak video topik kita kali ini sampai habis. Semoga nanti Anda bisa mendapatkan hal-hal yang baru terkait dalam proses pengembangan paragraf yang efektif Anda. Nah, rekan-rekan, sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan paragraf, tentu paragraf itu kita definisikan adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang di dalamnya mengandung ide atau tema-tema tertentu. Nah, rekan-rekan perlu diingat juga bahwa ketika Anda menuliskan sebuah paragraf, maka hal-hal yang perlu kita lengkapi atau unsur-unsur kelengkapan paragraf itu harus ada. Nah, unsur-unsur yang dimaksud itu yang pertama ada kalimat topik yang di dalamnya nanti menjadikan adanya persoalan atau isu atau tema apa yang hendak nanti kita bahas dalam paragraf kita. Sehingga kalau Anda ingin menulis paragraf, pastikan bahwa tema atau topiknya sudah ada di sana, yaitu yang berada di dalam kalimat utama atau kalimat topik. Nah, yang berikutnya ada istilah kalimat penjelas atau kalimat pendukung, yang nantinya juga kalimat ini akan membantu menjelaskan atau menguraikan dari kalimat utama yang akan kita tuliskan. Nah, tak lupa juga kalau rekan-rekan ingin menulis sebuah paragraf, harus ada atau jelasnya fungsi-fungsi punktuasi atau dalam hal ini tanda-tanda baca yang akan kita gunakan sebagai lampu-lampu untuk tulisan Anda yang efektif. Karena kalau tidak ada tanda baca, bayangkan teman-teman, Anda membaca atau menuliskan satu paragraf itu tidak mungkin hanya dengan satu nafas selesai. Jadi harus dijelaskan dulu bagaimana nanti kalimat-kalimat Anda itu jelas ada tanda bacanya sehingga membentuk konstruksi paragraf yang efektif. Nah, selain itu ternyata rekan-rekan dalam sebuah paragraf yang efektif harus juga terlihat bagaimana konjungsi atau kata-kata penghubung. Ingat, saat kapan nanti Anda menggunakan konjungsi intra kalimat, saat kapan Anda menggunakan konjungsi antar kalimat, dan saat kapan juga Anda harus menggunakan konjungsi korelatif seperti penjelasan saya di video sebelumnya, sehingga nanti paragraf kita menjadi paragraf yang efektif. Dan tentunya yang tak kalah penting rekan-rekan, kalau Anda menuliskan sebuah paragraf, unsur kelengkapan pronomina atau kata ganti orang itu juga perlu kita perhatikan supaya tulisan kita itu tidak terkesan monoton karena ada kata ganti orang yang kita gunakan. Dalam konteksnya rekan-rekan, secara teori memang paragraf atau alinea itu nanti idealnya ya terdiri atas 3-5 kalimat. Namun tergantung juga nanti paragraf Anda itu berbentuk atau polanya seperti apa sehingga bisa kita tuliskan dengan baik dengan unsur-unsur kelengkapan yang ada. Nah, rekan-rekan kita coba perhatikan, ternyata membuat paragraf itu tidak mudah. Membuat paragraf itu butuh tantangan dan keseriusan. Mengapa? Karena ketika Anda membangun paragraf, tentunya dengan penguasaan kalimat efektif Anda, ternyata waktu kita menjalin kalimat-kalimat itu menjadi sebuah alinea atau paragraf, Anda harus memperhatikan 2 syarat minimal yang harus terpenuhi sehingga nanti paragraf Anda disebut paragraf yang efektif. Nah, adapun syarat yang dimaksud itu yang pertama adalah syarat kohesi, yang artinya kalimat-kalimat yang Anda susun nanti itu membentuk paragraf yang di dalamnya membicarakan satu tema yang sama, ya, jadi berkohesi. Dan yang kedua ada yang kita sebut berkoherensi, bahwa ketika Anda menyusun
kalimat-kalimat itu harus memiliki unsur atau makna kepaduan. Nah, kalau itu tidak ada, itu jelas paragraf kita bukanlah paragraf yang efektif. Nah, coba kita perhatikan contoh di sana. Kalau kita baca, apakah ini termasuk paragraf yang berkohesi atau dalam arti kata memiliki satu tema atau satu pembicaraan di dalam paragraf ini. Nah, silakan Anda baca, Anda komentari apakah termasuk. Nah, kalau kita lihat nanti dari pembacaannya dari awal sampai yang terakhir, semuanya ini berbicara tentang tema bahasa. Yang artinya, kalau kita ikuti kalimat 1 sampai kalimat terakhir, semuanya memang betul berkohesi karena di dalamnya berbicara tentang bahasa dengan sifat pemerhati bahasa itu, sehingga nanti benar bahwa paragraf ini paragraf yang berkohesi. Nah, coba kita lihat apa saja yang menyebabkan atau yang membuat paragraf kita itu nanti berkoherensi. Nah, ternyata rekan-rekan selain berkohesi, ada beberapa hal juga untuk syarat yang berkoherensi yang bisa kita perhatikan supaya paragraf yang kita bangun atau yang kita susun itu berkoherensi atau memiliki kepaduan. Nah, yang pertama ada unsur penggunaan repetisi yang secukupnya. Artinya begini, ketika Anda menyusun paragraf, jangan juga terlalu banyak pengulangan-pengulangan kata yang sama, tetapi perlu adanya pengulangan secara proporsional supaya nanti koherensinya dapat. Nah, yang berikutnya boleh rekan-rekan nanti menggunakan kata ganti atau pronominal yang tepat, yang secukupnya juga, jangan semuanya diganti dengan pronominal. Tapi juga paragraf kita melalui kalimat-kalimat juga tidak baik. Nah, ada juga nanti supaya paragraf kita berkoherensi, perlu juga penempatan konjungsi-konjungsi yang tepat seperti yang pernah saya sampaikan di dalam video kita sebelumnya tentang analisis kalimat efektif. Harus jelas kapan Anda menggunakan konjungsi-konjungsinya sehingga pemaknaan paragraf Anda semakin jelas. Nah, coba kita perhatikan rekan-rekan di dalam satu contoh ini. Menurut Anda, apakah ada kalimat-kalimat yang sumpah? Apakah ada kalimat-kalimat yang keliru? Nah, kalau kita baca sejenak ya kalimat ini dalam bentuk konstruksi paragraf ini, coba kita lihat apakah ini ada masalah kalimat sumbang atau kalimat yang tidak tepat. Nah, misalnya di sana dikatakan saat ini di Indonesia terdapat puluhan operator wisata rating atau arung jeram dengan jumlah tamu mencapai ratusan pada hari biasa, bahkan ribuan pada hari libur. Olahraga ini termasuk olahraga yang relatif berbahaya seperti terjun payung. Namun, dengan kesiapan fisik, mental, dan peralatan yang memadai, risiko itu dapat ditekan. Lalu kalimat terakhir, lakukan pemanasan fisik terlebih dahulu sebelum Anda memulai olahraga apapun. Nah, jelas rekan-rekan, kalau kita melihat paragraf ini adalah paragraf yang tidak efektif. Mengapa? Karena ternyata di dalam kalimat yang terakhir ada kalimat sumbang. Ya, dari tadi dibicarakan adalah olahraga arung jeram. Tiba-tiba di kalimat terakhir muncul kalimat, ya, lakukan pemanasan fisik terlebih dahulu sebelum Anda memulai olahraga apapun. Nah, kata kunci di sana olahraga apapun jelas ini merujuk pada semua jenis olahraga yang ada. Berarti fokus pembicaraannya bisa juga pada olahraga jenis yang lain, seperti olahraga catur, bola, tinju, dan lain-lain. Sehingga ini menyebabkan bukan paragraf efektif. Kenapa? Dari tadi yang dibicarakan paragrafnya fokusnya adalah tentang olahraga arung jeram, jadi ini sudah tidak efektif. Nah, rekan-rekan Anda sudah melihat beberapa persyaratan sebuah paragraf efektif. Nah, sekarang bagaimana ya paragraf kita itu nanti supaya tidak terkesan monoton, kita bisa mengembangkannya sesuai dengan selera penulisnya atau sesuai dengan selera Anda. Nah, ada beberapa pola paragraf yang bisa Anda kembangkan untuk menciptakan variasi-variasi paragraf atau alinea yang memungkinkan ketika orang membaca paragraf Anda itu bisa meminimalisasi rasa kebosanan. Nah, di sini ada 10 pola paragraf pengembangan yang bisa kita lakukan.
namun dari antara 10 ini sebenarnya pola yang terakhir, yaitu pola umum dan khusus, adalah pola yang paling cukup sering digunakan, sehingga rekan-rekan pola-pola itu nanti pada biasanya hanya 2 pola secara umum ya, kalau kita mengklasifikasi, yaitu dari umum ke khusus atau sebaliknya khusus umum. Namun kita akan bicarakan satu persatu pola ini, sehingga ketika nanti rekan-rekan ingin mengembangkan paragraf, Anda boleh memilih mana pola pengembangan yang menurut Anda bisa menyampaikan ide atau pesan atau topik yang ingin Anda sampaikan secara tepat. Nah, kita bicarakan yang pertama dulu, ada pola perbandingan. Nah, rekan-rekan, dari sekian banyaknya pola ini, yang perlu Anda ingat adalah ketika Anda membuat pola-pola tersebut, coba perhatikan ada kata-kata kunci yang di dalamnya termuat. Nah, kalau sudah ada kata-kata kunci itu, saya yakin pola Anda sudah menuju kepada pola ini. Nah, di dalam pola perbandingan, tentu diingat, ketika Anda membandingkan, di dalam tema Anda atau objek yang ingin Anda bandingkan, pastikan rekan-rekan bahwa hal yang Anda bandingkan adalah 2 hal yang paling tidak memiliki kesamaan. Ya. Nah, kesamaan yang dimaksud itu bisa kesamaan ciri, sifat, dan bentuk, dan lainnya. Intinya, ketika Anda ingin membandingkan sesuatu, bandingkanlah dengan 2 hal yang sama. Ya. Jadi jangan membandingkan 2 hal yang berbeda, karena kalau Anda membandingkan 2 hal yang berbeda, nanti itu sudah masuk pada pola perbandingan. Nah, di sana untuk perbandingan sendiri ada beberapa kata kunci ya yang bisa Anda gunakan, misalnya serupa dengan, ya berarti memiliki ciri khas yang sama, atau seperti halnya, ya demikian juga, ya dan sejalan dengan. Nah, contohnya sudah ada di situ. Coba Anda temukan kata-kata kunci itu, dan itu merupakan contoh bagaimana kita ingin membuat pola perbandingan dengan kata-kata kunci yang ada. Kita masuk pada pola pertentangan. Nah, rekan-rekan, seperti yang tadi saya sampaikan, pertentangan itu tentu kita berusaha melihat kontras, berusaha melihat hal yang berbeda, berusaha melihat hal yang bertentangan, sehingga nanti kata-kata kunci yang perlu kita lihat adalah beberapa kata yang memang sengaja untuk memperlawankan. Nah, kata-kata seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, tidak sama halnya dengan, ya berbeda dengan yang lain, atau bertolak belakang dari hal yang lain. Kata-kata ini kalau sudah ada muatannya di dalam tema atau topik yang Anda tuliskan, dalam membangun konstruksi kalimat Anda, maka itu sudah termasuk pola pengembangan paragraf yang bertentangan. Dalam contoh tersebut sangat-sangat bisa kita dengan cepat merasakan bahwa paragraf yang dikembangkan di sana tentang orde baru yang pada orde lama itu sengaja bertentangan. Nah, coba silakan Anda baca sendiri dan rasakan ada hal yang bertentangan dalam pengembangan paragraf itu. Nah, berikutnya rekan-rekan, yang ketiga, ternyata selain pola perbandingan, pertentangan, kita juga bisa menciptakan atau mengembangkan paragraf dengan pola analogi. Nah, analogi ini sebenarnya hampir mirip dengan perbandingan, hanya saja nanti di dalam analogi itu kita berusaha membuatnya dengan mengandaikan atau mengibaratkan, ya, sehingga nanti kata-kata kuncinya di sana Anda boleh menggunakan misalnya kata-kata seperti ibaratnya, bab, laksana, dan lain-lainnya, atau bagaikan. Nah, ketika Anda menggunakan analogi itu, usahakan dia menggunakan pemakaian seperti ini. Artinya nanti di peristiwa yang A bisa diandaikan seolah-olah terjadi di peristiwa B, atau di objek A bisa seolah-olah terjadi di objek B karena adanya pengibaratan atau penandaian. Nah, ini yang disebut dengan analogi. Silakan Anda cermati contoh yang ada, coba temukan dan rasakan apakah paragraf ini juga termasuk pola yang bersifat analogi. Nah, yang berikutnya pola contoh. Nah, ini yang paling mudah, atau cara atau contoh. Tinggal nanti Anda ingat mana kata-kata kunci yang digunakan, misalnya contohnya seperti gitu ya. Nah, ketika nanti di dalamnya sudah mengandung unsur seperti itu, nah Anda bisa membuatnya menjadi pola pengembangan paragraf contoh. Nah, silakan dilihat juga contoh paragraf yang ada di sana, karena di sana juga merupakan contoh dari pola pengembangan cara atau contoh.
Nah, yang berikutnya yang kelima ada pola pengembangan proses. Nah, di dalam pengembangan proses ini yang perlu Anda ingat adalah adanya tahapan atau proses-proses tertentu yang biasanya prosesnya itu diawali dari hal yang paling sederhana sampai nanti pada proses yang paling maksimal atau proses yang paling inti dalam akhir sebuah kegiatan atau aktivitas. Nah, kata kuncinya adalah proses itu ada tahapan, prosedural yang dilakukan, sehingga nanti tahapan-tahapannya Anda bisa menggunakan kata-kata kunci, misalnya pertama, kedua, berikutnya gitu ya, sampai selesai. Nah, itu bisa. Ya, biasanya memang paragraf ini sering kita temukan di dalam proses-proses kegiatan, misalnya dalam proses membuat kue, masakan, proses pendaftaran, gitu ya, atau proses-proses yang lain yang membutuhkan beberapa tahap. Nah, itu bisa Anda kembangkan dengan baik dan Anda bisa melihat contohnya atau membaca contoh paragraf yang ada di sana. Di sana sangat jelas ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Misalnya kalau kita ingin memesan makanan online, gitu ya. Nah, berikutnya rekan-rekan ada pola pengembangan kausalitas. Nah, kausalitas itu ada unsur sebab akibat. Nah, sebenarnya ada dua cara pola pengembangan ini. Anda bisa membuatnya dulu dari alasan-alasan dulu, baru menuju ke akibat. Atau di dalam paragraf Anda munculkan terlebih dahulu apa yang kita sebut dengan akibatnya, baru munculkan alasan-alasannya. Jadi pola kausalitas itu ada dua, ada sebab akibat dan ada akibat sebab. Nah, tergantung yang mana duluan yang mau Anda kembangkan sehingga muncul nanti proses pola itu. Nah, intinya di dalamnya memang akan ada unsur-unsur atau kata kunci yang kita gunakan, misalnya oleh sebab itu, karena itu, maka, ya, akibatnya, gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa dipakai di sana. Yang penting adalah Anda pahami dulu. Kalau paragraf Anda baru dulu bersifat alasan-alasan, baru nanti akibatnya, itu yang disebut dengan sebab akibat. Namun sebaliknya, kalau rekan-rekan dulu munculkan akibatnya dulu, baru nanti alasannya. Nah, itu berarti pola yang kita sebut dengan akibat sebab. Nah, di contoh ini saya kira sangat jelas ya bentuknya. Silakan Anda baca dan cermati bagaimana pola-pola yang ada yang digunakan di sana. Nah, ini contoh akibat sebabnya ya. Nanti tinggal Anda bisa memahami dengan baik. Nah, berikutnya pola yang ketujuh adalah pola klasifikasi. Nah, klasifikasi yang perlu Anda ingat adalah ketika rekan-rekan ingin mengembangkan sebuah paragraf, ternyata idenya itu ingin mengelompokkan atau ingin mengklasifikasikan atau ingin mengategorikan, maka rekan-rekan tinggal memunculkan kata-kata yang ada di sana menjadi kata kunci. Misalnya Anda menggunakan misalnya dibagi menjadi, ya, digolongkan menjadi, terbagi menjadi, atau mengklasifikasikan atau diklasifikasikan menjadi. Nah, kalau sudah muncul unsur-unsur seperti itu, berarti jelas rekan-rekan sedang membuat paragraf dengan pola klasifikasi. Nah, contohnya saya kira sangat jelas kita lihat di sana bagaimana klasifikasi temperamen manusia ya, yang bisa kita klasifikasikan. Mungkin klasifikasinya, oh saya ini temperamennya termasuk kolerik misalnya gitu ya, diklasifikasikan. Oh temperamennya itu melankolis, oh temperamennya mungkin sanguin dan lain-lain. Nah, ketika kita bisa mengklasifikasikan itu berarti Anda sudah bisa termasuk menggunakan cara klasifikasi. Nah, rekan-rekan kita lanjut untuk pola pengembangan yang ke-8. Nah, pola pengembangan ke-8 ini adalah pola pengembangan cara definisi. Rekan-rekan, membuat definisi itu tidak mudah. Ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan. Nah, oleh karena itu, kata-kata untuk mendefinisikan cukup kita gunakan dengan kata adalah, yaitu, ialah, merupakan. Namun, rekan-rekan perlu Anda ingat, ternyata ketika Anda mendefinisikan sesuatu atau mungkin objek, bisa objeknya orang, manusia, benda mati, benda hidup misalnya, atau misalnya perwujudan sesuatu, rekan-rekan bisa menggunakan pilihan-pilihan kata kuncinya dengan tepat. Jadi tidak bisa sembarangan penggunaan mendefinisikan. Nah, seperti kata kalau Anda ingin mendefinisikan sesuatu misalnya dengan kata adalah, gunakan kata adalah ini kalau Anda mendefinisikan sebuah benda. Ya.
Misalnya termasuk benda apapun bisa didefinisikan. Misalnya handphone adalah gitu ya, kamera adalah. Nah itu bisa, karena yang didefinisikan itu bendanya gitu ya. Meja adalah, itu bisa Anda definisikan. Namun kalau Anda ingin mendefinisikan sesuatu itu berupa kata kerja atau kata sifat, Anda harus menggunakan kata yaitu. Misalnya, cantik yaitu kondisi seorang yang terlihat wajahnya senyum. Nah, itu bisa Anda definisikan. Atau berupa kata kerja, ya. Menulis yaitu sebuah tindakan yang dilakukan manusia untuk mengungkapkan ide. Jadi, kalau Anda ingin mendefinisikan sesuatu, jadi pilih kata yaitu kalau memang hal yang Anda definisikan itu berupa kata kerja, juga bisa berupa kata sifat. Nah, atau yang lain rekan-rekan, saya mau mendefinisikan sesuatu itu dengan menjelaskan sinonim. Nah, kalau Anda ingin menjelaskan sinonim yang sebenarnya maknanya sama, ya tinggal gunakan kata ialah. Ya, psikologi adalah ilmu jiwa misalnya, itu kan bisa ya. Jadi tinggal Anda memilih saja kata ialah. Nah, yang terakhir rekan-rekan, kalau Anda ingin mendefinisikan sesuatu merupakan sebuah wujud atau rupa, maka kata kunci yang harus Anda ingat kata merupakan. Ya, merupakan. Manusia merupakan perwujudan Tuhan atau karakter Tuhan yang paling mulia. Jadi perwujudan karakter manusia itu kita bisa definisikan manusia itu dari Tuhan dan sifatnya. Jadi Anda harus gunakan kata merupakan. Nah, sebagai contoh ada di situ penerapannya rekan-rekan, silakan Anda baca. Beberapa kata kunci itu sudah saya masukkan dan Anda bisa memahami contoh yang ada. Nah, rekan-rekan, pola yang ke-9 yaitu pola sudut pandang atau point of view. Artinya, kalau Anda ingin menggunakan pola pengembangan ini, berarti nanti paragraf itu akan memperlihatkan bagaimana cara mengamati seorang pada suatu objek tertentu. Nah, biasanya rekan-rekan sudut pandang itu akan banyak ditemukan dalam pola-pola pengembangan yang bersifat fiksi. Ya, biasanya kita temukan misalnya dalam cerpen, roman, novel, ya, atau misalnya dalam film-film itu biasanya digunakan. Namun bisa juga digunakan nanti dalam konteks penulisan opini, ya, media massa, di koran dan lain-lain. Intinya nanti sudut pandang itu akan menggunakan bagaimana posisi si penulis itu, apakah dia menjadi orang pertama, kedua, atau orang ketiga di dalam tulisan itu, yang memperlihatkan bahwa bagaimana posisinya terhadap permasalahan atau isu yang diangkat dalam paragraf itu. Nah, di situ ada satu kutipan atau contoh cerita saja yang bisa membacanya dengan baik, sehingga nanti ketika ingin membuat pola pengembangan sudut pandang, Anda bisa melakukannya sesuai dengan sudut pandang Anda mau jadi apa, mau jadi atau menjadi orang pertama, kedua, atau orang ketiga. Nah, rekan-rekan, kita masuk pada pola pengembangan yang terakhir, yang seperti yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya kalau kita rujuk semuanya pola-pola pengembangan itu hanya ada dua, ya. Cara berpikirnya yaitu apakah kita mengembangkan suatu paragraf itu berangkat dulu dari hal-hal yang general, hal-hal yang umum, hal-hal yang luas, menuju pada hal-hal yang spesifik. Nah, atau kita masuk pada hal-hal yang spesifik menuju pada hal-hal general. Nah, ini yang kita kenal nanti pembagian paragraf itu berdasarkan posisi atau letak kalimat utama. Kalau dia bersifat nanti di awal ada letakkan bersifat deduktif, kalau nanti ternyata kalimat utamanya di akhir yaitu bersifat induktif. Jadi sebenarnya ini bisa kita lakukan dan pola-pola ini sangat-sangat baik ketika nanti Anda memahami posisi kalimat utama atau idenya mau diletakkan di mana, di awal atau di akhir. Nah, rekan-rekan, sampai kita di penghujung video ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Rekan-rekan, saya yakin sebenarnya di dalam tulisan paragraf yang perlu kita lakukan adalah berlatih, dan berlatih. Karena kalau Anda terbiasa berlatih pola-pola pengembangan paragraf yang sudah saya sampaikan di sana, akan dengan sendirinya terbiasa menuliskannya, dan ide-ide itu akan sangat mudah dibaca orang lain. Oleh karena itu, rekan-rekan, kalau Anda masih kesulitan untuk berlatih dan menuliskannya, saya berharap Anda boleh membaca referensi-referensi yang ada di sana, dan bisa juga mencari referensi-referensi di luar dari referensi yang sudah dituliskan dalam video ini. Nah, silakan dan selamat berlatih untuk Anda. Terima kasih untuk simakan Anda dan sampai bertemu di dalam video-video pembelajaran berikutnya.